Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala habibina al-mustafa wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azma'in wa ba'du. Soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih ditemukan kembali oleh Allah dalam kesempatan kultum menjelang buka puasa kali ini. Atas nikmat-nikmatnya, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa jumpa kembali dalam suasana bulan puasa ini. Pada edisi sebelumnya sudah kita bahas tentang destinasi, tujuan, goal melaksanakan ibadah puasa adalah ketakwaan. Kali ini kita ingin mencoba menganalisa apakah puasa kita selama ini sudah mampu meningkatkan ketakwaan kita. Apakah puasa kita sudah mampu membuat takwa kita ini meningkat. Atau sebaliknya, jangan-jangan kita puasa ini hanya puasa makan dan puasa minum, takwa tidak meningkat, dan stagnan di tempat yang semula. Kalau kita lihat di dalam QS 2 ayat 133 dan 1 sampai 135, di sana bisa dibaca betapa Allah sudah menunjukkan indikasi peningkatan takwa. Kalau bisa disimpulkan ada 5 tanda-tanda ketakwaan manusia itu meningkat setelah menjalankan ibadah puasa tentunya. Satu adalah alladzina yunfiqun. Tanda-tanda takwa itu meningkat apabila kita mempunyai sugesti, kita mempunyai motivasi untuk suka menginfakkan kekayaan yang kita miliki, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bahkan infak dalam keadaan sempit itu pahalanya dijamin lebih banyak dibandingkan infak dalam keadaan lapang. Inilah dimensi sosial dalam ibadah takwa. Kesolehan sosial dalam ibadah takwa adalah suka menginfakkan, mensodakohkan, menzakatkan kekayaan yang kita miliki baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dan indikasi yang kedua, tanda yang kedua adalah al-afina 'anil nas, suka memaafkan. Memaafkan itu kadang-kadang gengsi. Minta maaf itu kadang-kadang gengsi. Maka takwa dianggap meningkat apabila kita saling memaafkan. Sebab puasa, ibadah puasa hanya mampu menghapuskan dosa kita kepada Allah. Hanya mampu menghapuskan dosa kita dalam konteks hubungan manusia dengan Allah. Adapun hubungan kita dengan manusia, jikalau masih ada masalah-masalah duniawi, masalah-masalah hukuk adamiyah, maka itu mesti diselesaikan dengan saling memaafkan, saling mohon maaf dan saling memaafkan. Tanda yang ketiga adalah wal kadhiminal ghaid, mampu mencegah, mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan emosinya, sehingga kita bisa mengaca apakah selama ini kita puasa sudah bisa mengendalikan emosi kita. Apakah puasa kita yang sudah memasuki 10 kedua ini sudah meningkat ketakwaan kita dengan melihat pada aspek pengendalian hawa nafsu? Bukankah Nabi kita Muhammad SAW telah mengingatkan bahwasanya manusia yang kuat itu bukan yang kuat dalam tinju, bukan yang kuat dalam gulat, tapi yang kuat itu adalah yang bisa mengekang hawa nafsunya indal ghadab. Tatkala emosi, dia bisa menjaga, bisa memanage emosinya sehingga tidak meletup-meletup sebagai sebuah emosi yang tidak bisa dikendalikan. Dan tanda yang keempat adalah jikalau manusia itu ingin melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan di dalam agama, secepat itu pula memohon ampunan pada Allah,
secepat itulah mengingat pada Allah, secepat itu pula lah dia kembali kepada jalan Allah. Dan ini disebabkan pelatihan menjalankan ibadah puasa. Jikalau kita puasa tetapi kemaksiatannya tetap jalan, jikalau kita puasa tetapi kita tidak ingat dengan tuntunan-tuntunan Tuhan, ini tanda-tanda tidak ada peningkatan dalam takwa. Tanda-tanda ketakwaan kita stagnan. Tanda-tanda ketakwaan kita diam di tempat. Tanda-tanda bahwasanya ibadah puasa kita tidak ngefek dalam peningkatan ketakwaan, menyimpang dengan tujuan utama. Dan yang kelima, tanda-tanda peningkatan takwa itu adalah al-ihsan. Sebab Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka hamba-hambanya yang melakukan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan adalah anta'budallah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah akan melihat kita. Di sini betul-betul ujian ketakwaan. Tanda-tanda takwa yang sejati bila kita melakukan disiplin tanpa bimbingan, tanpa pengendalian, tanpa pengawalan. Bila kita melakukan ibadah tanpa menunggu dilihat oleh siapa. Bila kita melakukan kebaikan tidak ada tendensi dan motivasi selain Allah. Bahkan kita menganggap dan yakin bahwasanya seakan-akan Allah memantau kita, seakan-akan Allah mengamati kita, seakan-akan Allah selalu menghitung kita. Dan apabila kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita tahu bahwasanya Allah itu melihat kita. Inilah esensi ihsan. Dengan ihsan itu, insya Allah manusia selalu ada di dalam jalan yang mustaqim. Sebab dia selalu ibadah lillahi ta'ala, hidupnya, matinya, semuanya untuk Allah. Semoga dengan tanda-tanda ketakwaan itu, kita bisa muhasabah, bisa mengevaluasi, sudah meningkatkah takwa kita selama menjalani puasa kini? Sudah naikkah klasmen ketakwaan kita selama menjalani ibadah puasa ini? Jikalau belum ada peningkatan, itu dibutuhkan adanya kekhusyuan kembali di dalam ibadah puasa supaya kita nanti bisa menyudahi ibadah puasa ini dengan husnul khotimah, dengan happy ending, dan kita bisa menikmati dan kita bisa melihat tingkat ketakwaan kita akan meningkat pada 5 indikasi itu tadi. Semoga kita semuanya dimatikan oleh Allah kelak dalam keadaan iman, Islam, dan takwa. Sekian kultum kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.